kembali membahas histori tentang Hades. Hades dalam Alkitab, sebutan Hades dalam bahasa Yunani adalah tempat dunia orang mati, atau dalam agama Islam menyebutnya sebagai alam berjak. Berjak secara harfiah berarti dinding atau pemisah antara dua hal. Barzakh adalah sebuah realitas perantara yang memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Ia tidak di dunia yang kita alami sekarang ini dan tidak pula di akhirat mana terdapat surga dan neraka. Ia adalah tempat pertemuan dua samudra, samudra makna-makna spiritual dan samudra objek-objek inderawan. Menurut istilah, barzakh adalah alam yang menghadapkan kematian menuju hari kebangkitan atau pemisah yang membatasi antara dunia dan akhirat. Pada dasarnya, ketika orang meninggal, sesungguhnya ia tidak berada di alam dunia, tetapi juga tidak berada di alam akhirat. Sebagian besar ulama mengidentikan barzakh dengan alam kubur karena pada alam kubur inilah yang menjadi alam kedua manusia sebelum kebangkitan pada hari kiamat. Jadi, barzakh menjadi tempat persinggahan manusia sebelum mereka diadili untuk menentukan tempat mereka sesungguhnya, yakni surga atau neraka. Hades adalah tempat kemana segala orang datang sesudah mati, baik yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan maupun yang tidak. Karena itu, kata Hades kurang tepat jika diterjemahkan dengan neraka. Yang lebih tepat adalah alamat maut. Kata Hades ini terdapat dalam Matius 11 ayat 23 dan juga berada di Lukas 10 ayat 15, di Kisah Para Rasul 2 ayat 27 dan juga di Wahyu 1 ayat 18. Berbeda dengan Hades yang terdapat dalam Alkitab dengan nama dewa Hades dalam mitologi Yunani. Hades atau Hades adalah dewa yang muncul dalam mitologi Yunani. Ia adalah salah satu penguasa bumi yang menguasai dunia bawah atau lebih dikenal dengan underworld. Hades merupakan anak lelaki tertua dari Kronos dan Rhea. Secara harfiah, Hades berarti underworld. Dunia bawah di sini dapat juga berarti neraka. Ia adalah dewa orang mati dan harta kekayaan karena logam mulia tersembunyi di perut bumi. Ia dipanggil Pluto oleh bangsa Roma sebagaimana bangsa Yunani yang kadang menyebutnya dengan panggilan itu. Namun mereka juga sering memanggilnya dengan sebutan Dis atau kekayaan dalam bahasa Latin. Pluto mempunyai sebuah hel, baja yang jika dipakai siapapun maka ia tidak akan terlihat. Ia jarang meninggalkan istananya untuk mengunjungi bumi atau Olympus. Ia adalah dewa yang mengerikan, tidak terbelas kasih, tetapi ia bukan dewa kejahatan. Saat terlahir, ia ditelan bulat-bulat oleh ayahnya karena takut akan kutukan yang menimpanya. Namun, setelah Zeus berhasil membuat Kronos meminum ramuan dari Gaia, Hades berhasil keluar dari perut Kronos. Ia beserta para saudaranya akhirnya berperang melawan para Titans atau termasuk ayahnya sendiri. Dalam peperangan antar dewa dan Titan yang dikenal sebagai Titanomachy, Hades dilengkapi dengan helm legendaris buatan para Silois yang dikenal sebagai helm kegelapan dan Darkness Helmet. Pada malam sebelum pertempuran, Hades kegelapan atau Darkness Helmet. Pada malam sebelum pertempuran, Hades memakai helmnya dan menyelipnya ke perkemahan para Titan. Hades yang tidak terlihat kemudian menghancurkan perkemahan para Titan. Dalam perang agung yang berlangsung selama 10 tahun, Hades dan para saudara-saudaranya mengenang perang tersebut yang akhirnya menguasai bumi. Baik, demikian histori kali ini. Sampai bertemu di histori berikutnya.